Pagi-pagi abis hujan aku pergi ke kebun teman-teman. Rencananya aku mau buat rumah pohon teman-teman. Aku menuruni dulu turunan. Ini jalannya sangat laleur sekali teman-teman karena habis hujan. Laleur itu artinya licin teman-teman. Ternyata gak sia-sia bikin jebakan tupai teman-teman, tapi malah dapat kelelawar teman-teman. Tapi lumayan buat nanti aku bakar. Besar banget teman-teman. Kaki kelelawarnya aku ikat teman-teman supaya tidak bisa terbang lagi. Giginya sangat tajam banget teman-teman, takut digigit saya. Aku melanjutkan lagi perjalanan dan aku sudah sampai di lokasi tempat pembuatan rumah pohon teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku mau buat rumah pohon teman-teman. Ini pohonnya ya teman-teman, tingginya ada 50 meter. Tempatnya mau aku bersihkan dulu teman-teman, karena barala sekali teman-teman. What is barala? Barala itu berantakan teman-teman. Aku ambil dulu kayu buat bahan-bahan pembuatan rumah pohonnya teman-teman. Ini kayu yang udah ditebang, ini tinggal sisa-sisanya teman-teman. Sekarang kayunya udah aku unjal teman-teman, tinggal aku potong-potong karena aku mau bikin dulu tangga. Aku ambil gajinya dulu. Sekarang aku mau bersihkan ujung kayunya dulu teman-teman, karena kayu ini menyendol. Ujung kayunya sudah lepas teman-teman. Sekarang kayunya aku potong lagi 2 jengkal aja teman-teman, karena kayu ini akan kupaku di pohon teman-teman. Kayu yang kupotong baru 3 teman-teman. Sekarang 4, 5, 6, 7. Sekarang aku mau bikin tangga dulu. Itu ada saung, kondok buat naruh kayu bakar teman-teman. Ini pohonnya tinggi banget teman-teman. Sekarang kayunya aku paku di pohon. Satu kayu aku paku 2 teman-teman, pakunya kiri dan kanan. Ini kayunya udah aku paku, aku cobain dulu. Ternyata kuat teman-teman. Ini pohonnya licin banget. Kayu yang kedua juga aku paku teman-teman. Sekarang kayu yang ketiga aku paku juga. Ini namanya pohon kemiri teman-teman. Pohonnya gede banget. Set kayu yang kelimanya juga aku paku teman-teman. Aku bikin rumah pohonnya gak tinggi-tinggi banget teman-teman, takut jatuh. Tapi kalau jatuhnya ke hatimu sih gak apa-apa, hehe. Sekarang aku mau bikin dulu tiang alasnya teman-teman. Ini aku susah banget naikinnya sendiri. Bikin alasnya nanti aja teman-teman. Kayunya aku turunin dulu. Aku mau bakar-bakar dulu karena aku lapar banget teman-teman. Aku mau nyalakan dulu api biar mudah aku menggunakan lilin dari sabun teman-teman. Sekarang lilinnya aku bakar, boom, apinya udah menyala abangku. Ini kelelawarnya aku bakar ya teman-teman. Kelelawar ini bisa dijadikan obat teman-teman, obat penahan lapar, hehe. Tapi selain penahan lapar, kelelawar ini suka dijadikan obat sesak napas teman-teman. Ini bentar lagi matang. Kelelawarnya udah tutung teman-teman. Kalian ada yang pernah makan daging kelelawar? Udah belum teman-teman? Kalau udah, coba komen gimana rasanya teman-teman. Kelelawarnya udah matang. Ini aku makannya seadanya aja teman-teman, karena aku hari ini tidak bawa nasi. Daging kelelawarnya itu berwarna merah teman-teman. Rasanya gurih meskipun tidak kasih penyedap teman-teman.
Sekarang aku lanjutkan lagi pembuatan tiang alasnya teman-teman. Ini aku buat dulu penginjakannya teman-teman, buat sementara. Sekarang aku potong dulu kayu buat tiang alasnya teman-teman. Kayunya aku potong sekitar 1,5 meter aja teman-teman, karena aku mau bikin ukuran rumah pohon sedang aja teman-teman. Kayu di bagian tengah-tengahnya aku ukur dulu, lalu aku gergaji sedikit, gergajinya kiri dan kanan, lalu aku gergaji dulu agak dalam. Sekarang kayunya mau aku coak teman-teman. Kayu yang satunya udah aku coak, tinggal kayu yang satunya lagi teman-teman. Sekarang pohonnya aku coak sedikit buat penahan kayunya teman-teman. Kayu yang ke satu udah aku pasangkan teman-teman, tinggal pemasangan kayu yang kedua. Pemasangan kayu yang kedua lumayan agak susah teman-teman, karena pemakuannya bagian sebelah kanan dan tidak ada penahan kaki teman-teman. Sekarang aku potong kayu lagi buat bikin siku-sikunya teman-teman. Bagian ujungnya aku coak atas sama bawah. Sekarang bagian pemasangan siku-sikunya teman-teman. Pasang siku-sikunya kiri dan kanan supaya pas diinjak lebih kuat teman-teman. Sekarang aku potong bambu buat penahan alasnya nanti teman-teman. Aku membutuhkan 6 potong bambu yang udah dipotong menjadi ukuran yang sama. Sekarang waktunya pemakuan bambunya teman-teman. Pemakuannya aku percepat saja teman-teman, biar kamu tidak bosan. Ukuran rumah pohonnya kecil banget teman-teman, karena ini bahan-bahannya bekas rumah pondok bambu teman-teman. Oke teman-teman, pemasangan tiang alasnya sudah jadi, tinggal pemasangan alasnya teman-teman. Hari udah mulai gelap, aku lanjutkan pembuatan rumah pohonnya besok aja teman-teman. Besok tinggal pemasangan alas dan tiang atap. Pagi ini habis hujan teman-teman. Hari ini aku mau melanjutkan lagi pembuatan rumah pohon. Kemarin baru pemasangan tiang alasnya, sekarang bagian pemasangan rangka atap teman-teman. Sekarang aku mau potong kayu untuk membuat rangkanya teman-teman. Aku potong kayu setengah meteran aja teman-teman. Aku membutuhkan 4 kayu yang ukurannya sama, karena aku mau pasang dulu tiang atapnya. Ini baru 3, 4. Ujung kayunya aku mau bikin coak dulu. Aku gergaji dulu sedikit, lalu kayunya aku belah sedikit.
Ini yang udah aku cuak baru satu. Aku cuak lagi. Keempat kayunya harus dicuak semua teman-teman. Tanganku terkena pisau. Tanganku berdarah sedikit karena aku kurang berhati-hati. Sekarang kayunya aku pasangkan teman-teman. Aku mau paku-paku dulu kayunya atau tiangnya teman-teman. Sekarang tiang penahan atapnya nanti aku pasangkan juga. Aku pasangkan yang depannya dulu, nanti aku pasang yang belakangnya juga. Bambu buat alasnya aku angkatin ke atas teman-teman. Aku alasnya pakai bambu. Enaknya sih pakai papan teman-teman, tapi gak ada, hehe. Sekarang bambu buat alasnya aku jejer-jejerin dulu teman-teman, supaya kelihatannya lebih rapi. Sekarang bagian pemakuannya teman-teman, aku pakunya bagian tengahnya aja teman-teman, nanti pinggirannya aku cempet aja pakai bambu lagi. Pemasangan alasnya baru setengah teman-teman ya, depannya belum. Ini pembuatan rumah pohonnya belum 100% jadi teman-teman, tinggal pemasangan pagar samping dan atap. Di sini aku menemukan jambu air teman-teman, karena dekat rumah pohonku ada pohonnya. Aku cuma dapat 2 biji aja teman-teman. Dan ini pohonnya kecil, di atasnya masih ada 2. Jambu air ini seger banget teman-teman, rasanya manis banget. Tapi sayang banget buahnya sedikit, gak ada lagi teman-teman. Aku coba manjat dulu, aku mau ambil dulu jambu airnya teman-teman. Jambu airnya mau aku jadikan umpan jebakan. Sekarang aku mau pasang umpan buat jebakannya teman-teman. Aku mau jebak dulu tupai. Cara pemasangannya tinggal masukkan aja teman-teman, lalu tancapkan pakai bambu buah jambunya. Kemarin aku jebak tupai pakai jebakan ini malah dapat kelelawar teman-teman. Siapa tahu nanti kelelawarnya bisa dapat lagi. Jebakannya seperti ini teman-teman. Kita coba dulu, ternyata berfungsi dengan baik. Aku pasang jebakannya di tebing teman-teman. Biasanya tupai bersembunyi di tebing teman-teman. Seperti ini pemasangan jebakannya teman-teman. Ini jebakan yang pertama, aku pasangkan lagi nanti. Jebakan yang kedua aku pasangkan di dekat pohon salak teman-teman. Pemasangan jebakannya udah selesai, kita tunggu aja sampai besok. Aku belah dulu bambu, karena bambu buat pemasangan alasnya itu kurang, buat pemasangan alas yang depan. Bambu yang udah dibelah baru 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bambunya aku angkatin ke atas. Aku bangun rumah pohonnya sendiri teman-teman. Dan tinggi rumah pohonnya ada sekitaran 7 meter teman-teman. Dan sekarang waktunya pemakuan alasnya teman-teman. Salah, maksudnya pemakuan bambunya teman-teman. Aku pakunya pinggirannya aja dulu karena pakunya kurang, hehe. Karena aku haus banget, aku minum dulu. Dan aku rebahan sebentar. Dan aku lanjutkan lagi pemakuannya teman-teman, karena semangatku buat kalian masih membara. Pemasangan alasnya bentar lagi selesai teman-teman. Biar cepat jadi, tolong doakan. Sekarang bagian pemasangan tiang bagian belakang teman-teman. Aku pasangkan bambu yang udah dibelah, lalu bambunya aku paku atas sama bawah.
Dan aku mau bikin dulu jendelanya teman-teman, biar kelihatan lebih estetik nantinya. Hehe. Karena aku udah lapar banget, aku mau bakar-bakar dulu sebentar. Aku menggunakan lilin dari sabun. Sekarang lilinnya mau aku bakar teman-teman. Boom, biar makin menyala aku kasih kayu. Aku cari makanannya buat dibakar. Ini ada singkong teman-teman, aku mau rabut dulu. Ini ubi singkongnya cuma ada satu, tapi gak apa-apa lah daripada gak ada. Tanahnya aku gali dulu, siapa tahu ada di dalamnya teman-teman. Ternyata jong. Sekarang singkongnya aku bakar dulu supaya singkongnya matang teman-teman. Hujan tiba-tiba turun gede banget. Apinya aku tiup-tiup dulu biar singkongnya cepat matang. Singkongnya kayaknya udah matang, aku mau angkat dulu. Hujannya malah makin gede teman-teman. Ini bakar singkongnya kayaknya udah tutung banget. Ternyata bener, singkongnya udah tutung, kelamaan banget aku bakarnya. Makanan di hutan itu enak-enak banget teman-teman, dan juga makanannya itu alami dan juga banyak banget mengandung vitamin. Pantas aja orang zaman dulu itu kuat-kuat teman-teman. Aku makannya lahap banget karena dari pagi belum makan. Karena aku bukan mengutamakan sarapan, aku mengutamakan harapan dari kamu. Ini pembuatan rumah pohonnya baru segini, aku mau lanjut besok aja teman-teman karena hujan. Tadi malam habis hujan teman-teman, aku mau pergi ke rumah pohon. Kemarin aku pasang jebakan tupai teman-teman, aku mau coba lihat. Jebakan pertama karetnya putus teman-teman, jebakan pertama gak dapat. Aku coba lihat jebakan yang kedua, ternyata juga sama, jebakannya masih utuh. Sebelum ke rumah pohon aku mau nebang dulu bambu teman-teman. Bambu ini buat dinding pagarnya teman-teman. Bambunya sudah aku tebang, sekarang bambunya aku potong-potong teman-teman. Aku potong-potong 1 meteran aja. Ini bambu yang aku potong baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang bambunya aku belah menjadi beberapa bagian teman-teman. Setelah dibelah aku belah lagi menjadi 2 bagian. Tadi aku nebang bambunya yang masih muda, jadi bambunya lembek teman-teman. Ini bambu yang dibelah sudah dapat banyak teman-teman. Segini juga kayaknya udah cukup. Bambunya aku kumpulkan dulu, aku rapikan. Sekarang aku ikat bambunya karena mau dibawa ke rumah pohon teman-teman. Sekarang bambunya aku angkatin ke atas dulu. Ini pemasangan pagar samping bagian belakang teman-teman. Lubang tengahnya aku sisakan sedikit buat jendelanya nantinya. Biar cepat jadi rumah pohonnya aku percepat saja teman-teman. Teman-teman, pembuatan pagar belakangnya sudah selesai teman-teman, tinggal samping dan depan. Sekarang pemasangan pagar samping sebelah kirinya teman-teman, aku percepat pemasangannya teman-teman. Pagar sebelah kiri sudah selesai.
Lanjut pemasangan pagar sebelah kanan teman-teman. Pemasangan tidak dipulin semuanya karena aku mau bikin jendelanya juga. Aduh, hujan teman-teman. Tuh, hujan sekali. Sekarang pemasangan pagar bagian depan teman-teman. Ini ada plastik, tadi habis hujan. Plastiknya mau aku jadikan atapnya. Tiba-tiba hujan turun lagi teman-teman. Mana nih pembuatan rumah pohonku belum 100% jadi. Ini pemasangan atapnya udah, tinggal pemasangan jendela teman-teman. Dan buat tempat pembakarannya paling besok aja karena hari ini aku udah capek banget. Seperti biasa aku mau nyalakan api dengan lilin dari sabun. Boom. Sekarang teflonnya aku taruh di atas api teman-teman. Lalu airnya aku tuangkan. Sekarang aku mau bikin cangkir dari bambu teman-teman. Aku potong dulu bambunya karena kepanjangan. Sekarang kopinya aku masukkan ke dalam cangkir. Ini airnya udah panas, aku masukkan ke dalam cangkir juga. Lalu kopinya mau aku aduk-aduk dulu. Habis hujan enaknya ngopi, hehe. Apalagi ngopinya bareng kamu sambil ngomong gini. Biar silaturahmi tidak putus, pinjam dong 100. Sekarang aku mau naik ke rumah pohon. Di depan rumah pohon aku mau nyantai dulu. Sekarang aku mau masuk ke rumah pohonnya. Aku mau nyantai dulu sambil ngopi, sambil melihat pepohonan dari atas. Hujannya udah reda teman-teman, aku mau pulang dulu. Siang-siang gini enaknya minum yang segar-segar teman-teman. Aku belah dulu kelapa. Air kelapanya aku minum dulu teman-teman. Ternyata benar minum air kelapa di siang hari itu segar. Aku potong dulu kayu. Aku mau bikin dulu tempat pembakaran teman-teman di atas rumah pohon nantinya teman-teman. Sekarang kayunya aku paku. Aku buatnya persegi. Sekarang aku ambil dulu tanah buat alasnya teman-teman. Aku naik dulu ke rumah pohonnya teman-teman. Sekarang tempat pembakarannya aku buat teman-teman. Aku buatnya di depan aja. Tanahnya ini untuk melindungi bambu dari api teman-teman. Sekarang aku mau masak dulu. Aku mau masak dulu mie instan teman-teman. Karena aku udah lapar banget. Di depan pondok aku masaknya sempit banget teman-teman. Sekarang mie instannya sudah aku masukkan. Sekarang bumbu-bumbunya aku masukkan juga teman-teman. Ini mie instannya sudah matang teman-teman. Mie instannya aku angkat dulu, aku dinginkan dulu teman-teman. Sekarang mie instannya aku santap-santap dulu. Aku makannya di dalam rumah pohon teman-teman. Di dalam rumah pohon ini muat untuk 2 orang teman-teman. Setelah makan mie, aku mau bikin dulu jendela teman-teman, karena ini belum dijendelain. Makan mie-nya udah selesai teman-teman, aku mau minum dulu. Sekarang gantian yang makan mie-nya kameramen.
sekaligus adik aku teman-teman. Tadi aku masak minyak 2 bungkus jadi gak habis, jadi adik aku yang mau habisin, hehe. Oke teman-teman, rumah pohonnya sudah jadi. Kita akan mulai perapihannya. Kita akan membuat jendela dulu teman-teman. Makannya udah selesai. Sekarang aku mau bikin dulu jendela teman-teman. Aku ukur-ukur dulu biar nanti buatnya pas teman-teman. Sekarang aku potong dulu kayunya mau aku ukur dulu teman-teman, lalu kayunya aku potong. Sekarang aku mau potong bambunya aku ukur juga teman-teman biar tidak kepanjangan. Sekarang bambunya aku belah menjadi beberapa bagian teman-teman. Ini bambunya masih muda teman-teman, tapi gak apa-apa. Sekarang bambunya aku jejer-jejerin di atas kayunya teman-teman. Lalu bambunya satu persatu aku paku dulu teman-teman biar kuat. Sekarang aku mau naik dulu ke rumah pohonnya teman-teman. Sekarang sudah di atas rumah pohon, aku pasangkan jendelanya teman-teman. Jendelanya mau aku buat satu aja, yang sebelahnya aku mau tutup aja teman-teman karena kebanyakan jendelanya. Dan ini hasil rumah pohonku, beri nilai 1 sampai 100. Rumah pohonku bagus atau tidak teman-teman? Coba komen, hehe. Aku mau istirahat dulu sebentar. Aku mau tiduran dulu. Ternyata rumah pohonnya nyaman banget.